diresmikan oleh Ibu Bupati Kabupaten kita kan Serang. yang Ya. minta Ibu Bupati untuk rekomendasinya dari Ibu Camat Waringin Kurung. Nah, ini Makbaroh buyut kita, makam Nyai Mas Carik, dan sekaligus diperintahkan untuk mengajarkan agama Islam atau berdakwah di wilayah Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Warneri Putri, Camat Waringin Kurung, Kabupaten Serang, dalam acara Omat, obrolan camat, hanya ada di Camat TV, membangun, menginspirasi. Saat ini saya akan mengangkat salah satu potensi yang ada di Kecamatan Waringin Kurung, yaitu potensi religi, wisata religi Nyai Mas Carik, berada di Desa Sukabares dan Binangun, Kecamatan Waringin Kurung. Untuk lebih lengkapnya, kita jalan-jalan melihat seperti apa sih makam Nyai Mas Carik yang berada di Kampung Kasubuhan ini. Yuk ikut saya. Assalamualaikum. Waduh, lagi kumpul nih. Iya. Pak Ustadz sehat semuanya, Pak Haji sehat. Semuanya. Alhamdulillah. Semoga Ibu Camat juga sehat. Amin. Silakan. Ya, Pak Ustadz. Ya. Kita. Nah, silakan. Oh, rame juga nih bapak-bapak ini. Ini pasti dari Binangun dan dari Sukabares. Gimana kabarnya? Sehat semua. Baik. Ini semua pengelola Nyai Mas Carik ya? Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Pengurus Kenadiran dan pengurus Makbaroh. Kayaknya ini sengaja deh buat Camat TV nih semuanya kumpul ya, Pak Ustadz ya. Harus. Udah lama nih nggak ketemu saya. Iya. Semenjak waktu pembahasan pembuatan naskah cerita Nyai Mas Carik. Cuma nanti kita lanjutkan lagi ya terkait dengan penyusunan naskah Nyai Mas Carik. Tuh, gitu. Kemarin itu naskahnya 2 kali pertemuan, yang satu di Kebun Durian, kedua kalinya di Makbaroh. Ya, pengennya sih rencananya kita tuh di dinas ya, supaya lebih enak lagi kan, lebih difasilitasi oleh dinas di dinas kearsipan, badan kearsipan. Nah, Pak Ustadz, saya pengen lihat-lihat nih, ada apa aja sih di makamnya Mas Carik ini, Pak Ustadz. Siapa tuh bisa tidak keberatan untuk ngajak saya keliling-keliling sedikit nih untuk lihat makam. Silakan. Yuk. Saya antar. Ayo, silakan Bu Camat. Ini prasastinya. Ini apa nih? Alhamdulillah 2020 tahun kemarin ya. Alhamdulillah Makbaroh Nyai Mas Carik ini diresmikan oleh Ibu Bupati Kabupaten kita kan Serang. Yang minta Ibu Bupati rekomendasinya dari Ibu Camat Waringin Kurung. Prasastinya sudah terpasang dengan rapi. Alhamdulillah keberadaan Makbaroh di Waringin Kurung ini, terutama di Desa Sukabares dan Desa Binangun, dan cita-cita saya sampai ke nasional, dunia. Karena Nyai Mas Carik itu dikenal di dunia juga sih. Iya. Nah ini apa nih Pak Ustadz? Ini saya bikinnya kaputren payung pamong ing jagat. Nah, apa artinya tuh payung pamong ing jagat? Pamong pamong artinya semua yang ada di wilayah Makbaroh Nyai Mas Carik ini diayomi oleh keberadaan buyut Nyai Mas Carik ini dengan wasilahnya keberkahannya dari Makbaroh buyut Nyai Mas Carik. Ini baru backgroundnya saja, tapi di dalamnya kita tempatkan untuk musola untuk orang-orang mau melaksanakan sembahyang. Jadi atau di sini ya bisa ya, atau di atas juga bisa ya. Iya. Ke atas. Yuk kita lihat ke atas yuk.
Nah, kita akan naik ke Ini atas. batas sandal nih. Batas suci ini. Lepas. Sandalnya kita lepas, Iya. sudah jadi kebiasaan Iya, karena ke bagi tempat pengunjung yang akan berziarah ke Makbaroh ini. Sendal baik sepatu harus dilepas. Dilepas ya, karena di atas kan batas suci untuk sholat Nah, juga iya. kan ya. Iya. Ini harusnya ada Halaman. harusnya ada ini nih Pak Ustadz. Ya, harusnya sudah ada kemarin, cuma kan kebanyakan pengunjung anak-anak kecil tuh bermain, Aduh. kebanyakan jadi ada rusak. Insya Allah nanti ada Nanti perbaikan diperbaiki ya, supaya mudah-mudahan. lebih permanen. Dan di sini Ya memang kira-kira untuk keselamatan keamanan itu 1 meter lah, 1 meter ya. 10 cm. Segini Sudah ya. kita bisa Ke biar tagar. nanti ke bawah itu biar kita lihat view. Iya. View Kalau yang ini ada. untuk apa sebenarnya nih Pak Ustadz? Untuk sholat bisa Menunggu ya? orang berziarah. Ketika Oh. di dalam itu lagi ada penuh, berarti Nunggu jamaah di lain sini. yang mau berziarah harus menunggu. Nunggu di sini. Begitu keluar baru Gantian, ya. gantian gitu kan. Yuk naik yuk lagi ke atas. Ya siap. Yuk. Yuk kita masuk ke dalam. Heeh. Ada apa? Makbaroh. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum. Ya ini Makbaroh Nyai Mas buyut Carik. kita makam Nyai Mas Carik yang di Waringin Kurung. Assalamualaikum ya ahlal. Nah ini Pak Safani yang menerangkan sebelah. Syekh Al-Idrus namanya. Syekh Al-Idrus. Pengawal gue Mas Carik yang selalu mendampingi kemanapun beliau pergi. Dalam rangka mensiarkan agama Islam yang beliau lah yang selalu mengawal. Ajudan ya? Ajudannya. Pengawal. Nah ini Asisten Mas lah. Syariknya. Subhanallah. Nah ini ruangannya alhamdulillah sudah cukup tertata rapi mudah-mudahan Iya, lah. alhamdulillah ya. Biasa suka kalau ini nginap apa gimana di sini Pak Ustadz? Di Biasanya dalam sini ha. suka juga? bares. Apanya? Menginap. Banyak. Penginapan 1-2 mau dikasih di tempat. Ada kamarnya. Kalau orang mau tirokat, Tirakat di sini. mau tirokat, mau istilahnya mau dari Bandung, Cirebon, ketika mau nginep di sini ya saya tempatkan tempatnya di situ ada. Kalau untuk tamu luar daerah, Luar daerah. kalau untuk tamu di lingkungan lokal sini ya kita sambil ngobrol-ngobrol aja di pendopo gitu. Tapi kalau tamu dari luar daerah kita siapkan ada ruang khusus. Ada ruang khusus ya. Kita lihat yuk di Ya, situ yuk. silakan. Ya. Nah ini ruang aula Ada KTP segala maksudnya gimana? yang dikhususkan untuk Oh, di tamu-tamu yang KTP ya? datang dari luar daerah. Iya benar. Jadi kita verifikasi lah gitu kan. Diverifikasi ya. Kalau ada tamu yang datang dari luar daerah, kita tidak serta-merta menerima dulu. Nah, Iya. di sini tempatnya. Di sini aula. Untuk kalau nginap-nginap. Nih, ruangan untuk tamu di luar dari Tamu-tamu luar ya. daerah. Jadi Iya betul. kalau ada kunjungan rombongan ziarah 1 mobil 2 mobil ya kita istirahatkannya di sini. Iya. Biasanya berapa nih yang suka datang ke sini, Pak Ustadz? 2 orang. Enggak, maksudnya kalau penziarah itu datang ke sini biasanya paling sedikit Oh. berapa orang? Paling sedikit mobilan kan. Kalau dari daerah itu 3 mobil gede 3 mobil. gitu kan. Terus Berarti kalau ada 50, ada 50 nanti ditempatkan di sini kita. Biasanya konfirmasi dulu nggak ke sini bahwa Konfirmasi. ada konfirmasi. Konfirmasi ke Kenadiran ke ketua kan saya boleh. Bahwa saya akan datang ke sini tanggal sekian soal jadwal Betul, gitu. karena memang dia sudah tahu Makbaroh Nyai Mas Carik. Sambil dia konfirmasi, kira-kira jalannya sudah bagus belum? Iya, Gitu. iya, Alhamdulillah iya. dijawab. Kalau mau nginap di mana tempat penginapan gitu. atau bisa di rumah-rumah warga juga Betul. gitu ya. Gitu. Jadi Kita kemana lagi nih Pak Ustadz? kita keluar, Ya, kita turun ke arah keluar. Mm-mm. Bu Camat, mari. Iya. Nah, di bawah ini ada satu makom juga. Kita sudah turun, kita di Ini makom siapa? makom Syekh Soli. Syekh Soli itu siapa Syekh Pak Soli Ustadz? itu cucunya Makbaroh buyut Nyai Mas Carik. Cucunya Ya, di sini. Mas Carik. Oh, Di sini adanya. Iya. Usia berapa ini waktu itu? Kalau usianya sih kan tentunya lebih muda dari buyut Nyai Mas Carik Iyalah, kan nama masa- cucunya. masa tuaan Kita cucu. sejarahnya juga belum tahu meninggalnya dan wafatnya tahun berapanya gitu kan. Iya. Pak Ustadz, kita lanjut aja temuin nih Nah, para bapak-bapak Bapak haji Ustadz ini yang
sudah Pak tahu Ustadz, sejarah. Pak Ustadz yang tentunya lebih tahu lagi sejarahnya. Betul. Ya, beliau-beliau juga sebagai pengelola ya Penadiran di bersama-sama. sini, Penadiran bersama-sama Pak Ustadz mengelola Iya. Makburoh. Akhirnya kita setelah saya tadi diajak Pak Ustadz keliling lihat ya makam Nyi Mas Carik, kita duduk bareng di sini nih ngobrol. Sebenarnya ini ceritanya ngobrol nih ya dengan para semua kasepuhan dari Siap. desa Sukabares Sukabares dan dan desa Desa Binangun. Cuman di sini kita bebas, siapapun yang memiliki sejarah, yang tahu sejarah, yang tahu cerita itu kita bisa sharing bareng ya Pak Ustadz. Betul. Ya. Nah, pertama yang saya tanyakan adalah sejarahnya Nyi Mas Carik itu seperti apa sih gitu. Itu ada yang bisa jawab gak di sini Bapak? Pak Ada. Ustadz dulu lah. Pak Kalau Ustadz. saya bisa jawab, tapi takutnya ada yang tertinggal. Apa kalau tuh? Iya, sejarah tapi nanti begitu. bisa ditambahin ya dari Pak Haji semua ya. Gimana tuh? Kalau Pak Sejarah Ustadz- Nyi Mas Carik tuh Pak seperti Ustadz apa? sih? Jajuli aja. Pak Ustadz Jajuli, Ya, silakan. sejarah Nyi Mas Carik bisa ada di Kampung Kasubuhan ini seperti apa sih awalnya? Begini ya, kalau mengenai sejarah buyut Nyi Mas Carik ini, konon katanya itu berasal dari Cirebon. Cirebon, Dari Keraton Pakungwati. 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 Ya, katanya. Nyi Mas Carik ini binti Sultan Hud. Sultan Hud Dari dari Cirebon. Cirebon, keturunan dari Arab. Ya, keturunan kalau disingkatnya dari negeri Yaman ya. Nariyaman, Dari negeri Hadraul Maut. Hadramaut. Iya. Artinya buyut Nyi Mas Carik ini ada di Keraton Pakungwati Cirebon. Ia dengan singkatnya diperintahkan oleh ayahandanya yaitu Sultan Hud untuk berkelana ke daerah Kulon. Daerah Kulon. Daerah Kulon, akhirnya dia menuruti perintah ayahnya yaitu diikuti oleh asistennya yang bernama Muhammad Idris. Yang tadi di Tadi ya, di ada Jepara itu, di ajudannya ya, ajudan. pengawal ya. Pengawalnya, ya. Dia berjalan dengan singkat, ia melalui laut. Melalui ya. laut, ia Laut Jawa ya, Laut Jawa, yaitu mengendarai katanya dari Ikan ya. ikan. Saya sedikit tahu ceritanya. Ikan itu bernama ikan talang. Ikan talang. Ikan talang ya, ikan talang. Kemudian ceritanya singkat sudah nyampe lah di pelabuhan Karangantu. Karangantu. Tuh. Banten berarti ya, Karangantu Banten. Banten ya. Banten lama. Itu waktunya sore katanya. Waktunya sore nyampe. Akhirnya berjalan menyusuri arah selatan. Ya, sampai konon katanya tepat di sini berhenti di sini ya, Di kampung mana? kampung Kesubuhan. Sebelum Kasubuhan apa langsung di Kasubuhan? Belum Kesubuhan. Di kampung apa tuh? Iya, belum ada namanya. Belum ada nama, Iya. di sebuah kampung lah Di ya. sebuah kampung aja di situ. Artinya akhirnya menetap di situ dan sampai ya bikin gubuk lah, bikin rumah ya, bikin rumah bersama itu. Akhirnya dari kan punya suami ya, punya suami yang bernama Ki Entol Lawang Gede. Oh, Ki Itu Entol Lawang Gede. dari keraton juga sana. Hanya belum mengikuti tuh suaminya Waktu itu ya, belum masih di mengikuti, sana, masih di Cirebon. Setelah itu menetap di sini, akhirnya nyusul ke sini. Ya, Ki Entol Lawang Gede. nyusul ya. Dan setelah itu, setelah menetap di situ agak lama juga udah berbulan, nyusullah suaminya yang bernama Ki Entol Lawang Gede. Akhirnya menetap sampai di rumah di situ, udah bikin rumah di situ. Akhirnya karena datang waktu subuh ke tempat itu, maka buyut Nyi Mas Carik menamakan kampung itu Kampung Kasubuhan. Kampung Kasubuhan. Iya. Sejarah nama itu berarti dikaitkan sama kedatangan dari buyutnya. Oh, jadi ketika datang ke situ pagi-pagi Pagi-pagi jadi Kasubuhan. jadilah namanya Kampung Kasubuhan. Oh iya. Kalau saya dengar cerita katanya Nyi Mas Carik ini mengajarkan agama Islam di sebuah kampung. Ketika datang tuh ke sebuah kampung mengajarkan agama Islam. Terus kemudian setelah itu dia ada
ada kena sakit tuh, sakit gatal apa-apa, akhirnya diusir tuh. Itu bagaimana sih ceritanya Pak Ustadz, Pak Haji? Begini. Terus dia nyampe tuh ke Kampung Kasubuhan, pindah. Udah nyampe, ya, udah nyampe. Sebelumnya kan dia diusir dulu dari sama warga ya? Artinya dia sudah nyampe di Kasubuhan, dia beliau itu ini mengajarkan tauhid, mengajarkan tauhid. Sedangkan yang dibawa oleh dari Cirebon tepat ke Kasubuhan ini hanyalah membawanya Al-Quran dan batu nisan. Ini Mas Tarik nih, Mas Tarik membawa Al-Quran dan batu nisan. Batu nisan. Oh, terus? Nah, terus di saat itu kemudian mengajarkan ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Ilmu tauhid, yaitu jelasnya ya agama Islam, tapi mengajarkannya ilmu tauhid sifat Allah yang 20. Gitu. Dengan berjalannya waktu itu akhirnya para penduduk itu kan belum Islam. Ya. Belum Islam, akhirnya banyak yang membenci, ya, karena banyak yang bertentangan juga. Akhirnya Nyi Mas Tarik ini diusir. Belum diusir. Yang menentang begini macam-macam, akhirnya sampai konon katanya ludahnya aja dilengkahin itu sampai kena gempor dan gatel-gatel. Ludah Nyi Mas Tarik. Ludah Nyi Mas Tarik. Ya, bagi orang yang menentangnya akhirnya. Gitu. Pada akhirnya ya terus menerus penduduk kampung di situ nggak senang adanya beliau, karena ada ajaran yang dia ajarkan, yang dia sebarkan itu tidak senang ya. Nggak senang, akhirnya diusir. Ujilah artinya pindah ke sini. Oh, bukan karena diusir, tapi dia memang beliau. Iya benar, memang karena diusir, tapi ya dengan niat sendiri juga. Dengan niat sendiri juga. Ijilah di sini. Ke kampung. Di sini. Oh, di sini tempatnya. Oh, ini. Jadi semenjak sampai meninggalnya di sini. Oh, gitu. Jadi awal mula Nyi Mas Tarik itu dari Cirebon, terus kemudian diperintahkan oleh ayahandanya untuk mengajarkan agama Islam ke Kulon. Kulon itu maksudnya di sini, Kulon, bersama para pengawalnya. Terus kemudian cerita bagaimana nih ceritanya pengelolaan makam ini bisa sebesar ini, itu bagaimana sih, bisa di-sharing supaya pengelola makam-makam bersejarah lainnya bisa sebagus pengelolaan di makam ketua. Ya, siapa yang bisa menceritakan tuh bagaimana? Sebenarnya semua juga bisa. Karena yang saya tahu awalnya ini tuh ya dulu banyak konflik sebenarnya kan di sini, banyak konflik, terus belum sebagus ini. Nah, itu bisa di-sharing tuh Pak Ustadz. Seperti apa sih bisa jadi rukun tanpa ada gejolak gitu? Ya berawal dari karena memang kita satu darah antara Kasubuhan, Gudang Batu itu termasuk orang tua sendiri. Saya juga lahirnya keturunannya dari Gudang Batu, jadi tidak bisa sejarah nasabnya ya memang tidak bisa dihilangkan. Kenapa dulu kita yang masih muda-muda gitu kan mengikuti orang tua yang mengelola Makbaroh ini, orang Binangun, orang Sukabares bersama-sama untuk mengelola keberadaan Makbaroh Buyut Nyai Mas Tarik kita ini. Seiring berjalannya waktu, memang perkembangan pembangunnya mungkin stagnan waktu itu. Nah, ketika itu memang di tahun 2006 ada konflik saudara lah, termasuk saya, istilahnya pemahamannya berbeda dengan saudara saya yang di Binangun, sehingga terjadilah gesekan kesepahaman, jadi tidak saling ini. Jadi kebetulan ketua kenadirannya kan bergantian pada dasarnya. Ada ketua Makbarohnya itu dari Kasubuhan, wakil ketuanya dari Gudang Batu, dan kebalikannya, ketuanya dari Binangun, Gudang Batu, wakilnya dari Kasubuhan. Saling mengisi sebenarnya. Cuma terkadang kita mengelolanya itu kalau kita nggak ikhlas, nggak nawaitunya kita ngabdi dengan keberadaan Makbaroh di sini, akhirnya terbengkalai waktu itu di 2006 sampai 2010 kalau nggak salah. Begitu sejarah yang muda-muda ini bangkit dan geliat bersatu. Muda ini dulu. Waktu belum. Saya lihat dulu. Muda, kenapa? Kita punya tanggung jawab. Iya, betul. Tanggung jawab, satu maslahat kepada masyarakat, yang kedua sejarah tentang religinya. Keberadaan Makbaroh ini dikunjungi selalu oleh dari luar daerah atau dari luar provinsi juga sudah. Nah, kenapa kita ini harus bisa mengelola Makbaroh dengan bersama-sama? Tidak bersama-sama, ya, saling guyub ya. Tercetuslah kita itu mari kita bersama-sama, sehingga alhamdulillah
keberadaan Makbaroh dari 2006, 2011 waktu itu sampai sekarang 2023, berkahnya bersama-sama ini antara saudara saya dari Binangun, Gudang Batu dengan saudara saya dari Kasubuan Sukabares, sehingga Ibu Camat bisa melihat keadaan suasana seperti ini. Ini udah sangat bagus sekali nih pengelolaan. Didonasikan, memang ada salah satu teman dan sahabat orang Gudang Batu dan orang Sukabares juga, yaitu banyak lah ya yang Pak berdonasi. siapa namanya, Pak Supri. Pak Supri. Jadi mohon izin untuk mengelola pembangunan. Saya aturkan, silahkan, dan alhamdulillah sudah terwujud begini. Dulu kita nggak punya lahan parkir, Nggak masih punya terbakar. parkir, udah punya gitu. Sekarang ya. kita siapkan lahan parkir untuk motor dan mobil, alhamdulillah sudah. Jadi ada. pendapatan di sini yang didapat untuk membangun juga ya. 30%-nya untuk selain membangun. daripada donatur ya, dari para donatur. Selain daripada yang simpati tentang di Makbaroh ini, pendapatan dari hasil istilahnya jariah ya. Jariah, ya. Jariah yang di sini itu 30%-nya per tahun itu saya ambil. Satu untuk sarana pengelolaan, kedua untuk kita bisa mengembangkan bagaimana sih kalau kita harus punya umpamanya alat ini, sarana ini gitu. Dan katanya Pak Ustadz tadi kan mau melakukan pembangunan lagi nih. Nah. Apa aja nih, mau ngapain aja nih setelah ini nih Pak Ustadz? Salah satunya memang kita harus bersikap menjaga kebersihan, kenyamanan untuk pengunjung peziarah. Salah satunya kita harus menciptakan dan mengadakan sarana salah satu MCK-nya ya yang bersih. jauh di bawah standar ini MCK-nya. Nah, masih udah bagus, ada tempat wudhu Pak Ada Ustadz. tempat wudhu. Terpisah wudhu dengan kamar mandi, toilet kan. Ya. Tapi ke depan Bu Camat insya Allah nanti secara katanya ini mau pribadi dijadikan tempat ya, kantor ya, untuk ruang resepsionis lah ya. informasi dan kantor Makbaroh gitu kan di sini tempatnya. Jadi alih fungsi lah, toilet ini nanti saya geser ke ke bawah. barat, ke sisi barat. Nanti ini kita buat kantor. Mudah-mudahan ada jalan dan ada support dari teman-teman. Nah, insya Allah nanti kita bikin tempat semacam wisata lah ke bawah, di situ. Juga kan di bawah juga ada sungai panjang, iya. panjang yang alami. Jadi kalau kita bikin orang berziarah ketika pingin lama-lama di Makbaroh ini, mereka nggak bosen gitu. Ada jajanan, ada tempat kantin wisata, ya, kantin, terus wisata di sungai gitu, dibikin-bikin kantin terapung kalau bisa. Kantin terapung. Karena di sini kan identiknya kita ke pegunungan. Pegunungan. Suasananya teduh, nyaman. Kalau ya untuk berteduh satu Nah, malam katanya juga nanti bisa. mau ada payung di sini, dibikin payung yang besar. Nah, itu tugas Bu Camat untuk support saya berarti kan. Amin. Kita bareng-bareng ya, mudah-mudahan nih bisa. Ya, kita pernah ke Madinah ngelihat payung di Madinah itu subhanallah gitu kan. Otomatis gitu view-nya ada gitu. Ya kalau kita sudah punya niat, mudah-mudahan Allah ridhoi. Kalaupun kita yang nggak punya istilahnya konvensionalnya rendah, tapi kalau kita yang sudah bersama-sama mudah-mudahan 1-2 titik mah bisa terlaksana gitu. Iya. Nah gitu aja mungkin untuk sarana dan sarana parkir mobil aman. Cuma kalau untuk mobil besar ke depan saya akan membuat satu tempat parkir yang untuk mobil besar di atas besar. Itu ada soalnya kalau mobil kan khawatir yang besar mah ya kalau turun kayak gitu ya. Kalau kita perwis memang khawatir karena ini jalan 4 meter ya, meter kita turun ke bawah itu 3,7 malah ke bawah itu. Jadi kalau mobil 3/4 bisa aksesnya masuk ke sini langsung. Kalau ketika ke depan nanti ada mobil besar berarti kita pengurus harus siapkan parkirnya di atas. Kalau peziarah ini dari mana aja nih yang datang, Pak Ustadz? Alhamdulillah kalau peziarah itu kan satu yang paling banyak tuh lokal. Yang paling itu sekitar Waringin Kurung, Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kota Serang. Ada yang dari luar daerah? Banyak sekali. Lampung, Jakarta, Bekasi, sampai Jawa Timur. Dari luar negeri gitu ada nggak? Belum pernah kalau belum ada karena ya. memang kita terdeteksi sih kalau ada pengunjung kita siapkan buku karena pengunjung. Kan ini kan Nyai Mas Carik juga masih keturunan dengan Sultan Hasanuddin ya, bibi ya kalau nggak salah ya. Bibinya yang di sana. Sultan Hasanuddin bener nggak sih? Iya, kata orang tua ini ya dulu memang benar itu masih Sultan Hasanuddin keponakannya Nyai Mas Carik ya. Gitu. Jadi gitu Bu Camat, jadi alhamdulillah pengembangan Makbaroh ini Nyai Mas Carik, saya sebagai ketua Makbaroh bukan merasa bangga sendiri, tapi merasa karena bangga ini kan bersama teman-teman, pengelola bersama. Intinya nawaitunya kita semuanya tidak mau mengais rezeki dari sini, tapi kita barangkali dengan kita jadi pengurus Makbaroh kita cari berkahnya. Cari berkah. Gitu. Paling high season apa ya? Paling banyak
banyak puncaknya, banyak peziarah di sini tuh bulan apa Idul itu? Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri, dan bisa sampai berapa peziarah itu ke sini? Oh, ratusan. Kalau kita hitung volume peziarah setelah satu hari Idul Fitri itu ratusan yang Ratusan. sampai hari itu ya sekitar rata-rata 400-500 lah pengunjung itu. Banyak juga ya. Banyak juga. Enggak. Nah, kalau misalnya udah yang sebanyak itu, mereka itu nginep apa memang pulang pergi aja itu? Pulang pergi. Itu sebenarnya kalau nginep pun bisa sih, kita bisa fasilitasi dengan menginap di rumah-rumah warga. Enggak. Rumah-rumah warga ya? Hah? Belum ada yang seperti itu. Kalau yang jauh dari Jawa misalkan gitu ya, beberapa hari di sini. Iya, banyak. Biasanya kan minta izin ke pengurus, ada aula di situ biasanya. Oh, bisa menginap di tempat yang Kalau mau disediakan ya. tirakat atau kalau mau ke Sunirado 1, 2, 3 malam jadi diperbolehkan. Bisa, sama itu pengurus. bisa ya. Tapi kalau nginepnya satu mobil, kami belum bisa memberikan fasilitas karena memang tempatnya terbatas. Bisa Tapi, dicontoh tuh Pak ya, Ustadz, kalau yang saya sebutkan tadi itu kalau di tempat yang lain itu jadi bisa di tempat rumah-rumah warga yang misalnya warganya bersedia untuk disewa rumahnya. Oh gitu. Bisa itu Bisa. gitu. Jadi kalau misalnya yang mau nginep 2-3 hari di sini, sediakanlah di yang mau bersedia itu di warga-warga itu. Boleh, Jadi bisa kerjasama bareng dengan masyarakat sekitar Boleh. gitu. Kalau skalanya maunya lagi pas lahir kita. Jadi kalau misalnya mau nginep nggak di rumah warga, nah warganya juga siapa yang mau bersedia memfasilitasi rumahnya Siap, untuk dijadikan tempat penginapan bagi para peziarah, itu juga bisa. Nah kalau mereka tahu itu dari mana sih Pak Ustadz? Mereka tahu bisa ada Nyimas Carik, makam Nyimas Carik itu wisatawan tuh tahunya dari mana? Nah, Pak Ustadz Jajuli. Nah, Sebenarnya tahunya ini ya dari mulut ke mulut. Dari sih. mulut ke mulut. Iya, dari mulut, dari ini yang pernah ke sini akhirnya cerita, karena yang pergi kemana, yang pergi kemana akhirnya cerita di sini ada ini gitu tuh. Akhirnya ya nyebar lah akhirnya. nyebar. Gitu, dari mulut ke mulut Dari mulut awalnya. ke mulut. Dia biasanya kan ada hubungan tuh Kesultanan Banten, terus Tanara juga tuh. Ya. Syekh Nawawi. Ini kan kayaknya segaris tuh. Cirebon. Kalau yang tahu bagaimana tuh? Apa dari mana dulu tuh? Esok siapa yang bisa menceritakan nih? Jadi begini Bu, selama ini Buyut Nyimas Carik digambar-gemborkan sebagai bibi dari Sultan Maulana Hasanuddin. Ya. Sementara secara sejarah tidak tertulis gitu ya. Kemudian juga dari cerita-cerita juga belum begitu ada gitu ya. Sehingga saya berinisiatif untuk mencari kisah-kisah itu, artinya silsilah asalnya dari mana. Jadi yang ingin saya sampaikan sedikit mungkin saya awali biar tidak terjadi kesalahpahaman Bu ya. Jadi pertama itu dari istri-istri dari Prabu Siliwangi dulu Bu ya. Walaupun banyak dari istri-istri Prabu Siliwangi itu yang kita masih ada kaitan dengan wilayah Banten itu yang terkenal itu ada 3. Yaitu yang bernama Nyi Palagan. Terus kedua Nyi Kentring Manik atau Mayang Sunda. Mayang Sunda. Dan yang beragama Islam yaitu Nyi Subang Larang. Sementara dari istrinya yang bernama Nyi Palagan memiliki putra bernama Ki Arya Suranggana yang kelak di kemudian hari menjadi penguasa di wilayah Banten Girang atau Wahanten Girang. Banten Girang. Ya, kemudian dari istri yang bernama Nyi Kentring Manik memiliki 2 orang putra. Itu yang pertama Ki Arya Surawisesa atau Prabu Surawisesa, karena kelak di kemudian hari ya diangkat menjadi putra mahkota untuk menggantikan sang ayahanda menjadi Prabu Siliwangi yang terakhir. Dan Prabu Surawisesa memiliki seorang adik laki-laki juga yang bernama Ki Arya Surosoan yang kelak kemudian menjadi penguasa di Banten pesisir. Kemudian memiliki keturunan juga ya dari Ki Arya Surosoan tersebut, yaitu 2 orang anak Dari Surosoan tuh ya. 1 perempuan dan 1 laki-laki. Yang laki-laki bernama Ki Arya Surajaya yang kelak kemudian menjadi penguasa di Banten bergelar Prabu Pucuk Umun. Oh, ada lagi Prabu Ini, Pucuk Umun. Prabu Pucuk Umun yang nanti akan ada kisahnya yang sangat
melegenda, yaitu tentang adu jago dengan Sultan Apa ada Maulana hubungannya Hasanuddin. dengan Babat Cilegon itu? Kalau beda, enggak ada. beda, Nggak ada, beda itu ya? jauh. Jauh sesudah itu. Kemudian yang satu Ini lagi, sesudah apa? Sebelum Babat Cilegon. Sebelum ini Babat jauh. Cilegon. Jauh. Kenapa saya kumpas? Agar tidak terjadi kesalahpahaman. Apakah betulkah Bu Nyimas Carik masih ada hubungannya Dengan dengan Sultan Sultan Hasan. Hasanuddin, kan begitu. Sehingga saya cerita dari Dari awal dulu. Buyut-buyut. Ya. Kemudian yang perempuan bernama atau anaknya Ki Surasorang itu Nyi Kawung Anten. Itu ya, yang kelak di kemudian hari diperisti oleh Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Sementara dari anaknya yang dari istrinya yang beragama Islam, ya, Nyi Subang Larang memiliki 3 orang anak, yaitu yang pertama Raden Walang Sungsang, Nyi Mas Laras Santang, dan Raden Kian Santang. Konon karena ibunya beragama Islam, anak pertama dan kedua lebih dahulu memeluk agama Islam, ya, sehingga memperdalam ilmu agama Islam sampai ke Jazirah Arab Iya. sana. Yang akhirnya Ya. berjodoh dengan Nah, kemudian bapaknya. saya langsung ke Arab langsung, Bu, ya. Konon pada waktu itu, pada saat itu di Arab ada seorang penguasa Sultan lagi. yang bernama Syekh Syarif Abdullah atau lebih dikenal Sultan Hud. Sultan Hud. Sementara Sultan sendiri pada waktu itu sedang berduka karena ditinggal istrinya yang sangat ia sayangi, sangat ia cintai. Jadi karena begitu sayang dengan istri, rasanya sulit sekali untuk mencari sosok pengganti mendiang istri yang sudah meninggal. Pada suatu ketika Syekh Syarif Nur Abdullah atau Sultan Hud itu bermimpi, konon katanya ini ya, Bu, ya, didatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpinya itu, memberikan petunjuk untuk mencari seorang wanita sebagai pengganti istrinya itu ada di antara para jemaah haji yang sedang menunaikan ibadah haji. Oh. Itu. Sehingga setelah bangun dari tidur, ia teringat akan mimpinya. Dia mengumpulkan para abdi-abdinya di situ, patihnya juga di situ. Kemudian memerintahkan ketika musim haji tiba dikerahkannya untuk mencari sosok seorang wanita yang memiliki wajah dan rupa serta perawakan seperti mendiang istrinya. Itu. Jadi ketika musim haji tiba, dilakukanlah pengawasan atau pencarian wanita yang sudah dipetunjuk itu. Ternyata memang ada. Memang ada. Siapa tuh? Yang memiliki wajah mirip seperti mendiang istrinya. Bernama? Itu. Nanti, Bu. Belum sampai ke situ. Saya udah gak sabar. Terus? Biasanya kan menunaikan ibadah haji kan perlu ada tahapan-tahapan Iya, ya betul, sesuai betul. rukun haji. Jadi laporlah ke kesultanan, sementara yang lain tetap mengawasi. Gitu ya, hingga selesai. Ternyata memang ada, tapi tidak sendirian. Perempuan itu Sama adiknya bersama dengan seorang laki-laki yang belum ketahuan siapa-siapanya. Padahal adiknya itu kan? Suaminya atau kita tidak tahu gitu ya. Oh ya, biarkan saja. Biarkan sampai selesai menunaikan ibadah haji. Konon katanya setelah singkat cerita selesai, barulah diundang ke istana. Setelah dijamu dan ngobrol gitu, barulah diketahui bahwa wanita yang mirip dengan mendiang istrinya itu tak lain adalah Nyi Mas Laras Santang bersama kakandanya yaitu Raden Walang Sungsang. Itu. Dari kerajaan Pajajaran, putra dan putri Prabu Siliwangi. Nah, setelah selesai ngobrol, jamuan segala macam, ketika hendak pulang kembali ke Pajajaran, konon katanya ketika hendak pulang untuk ditangguhkan, tidak boleh pulang. Jadi langsung Mas Laras Santang ini tidak pulang bersama kakaknya. Iya. Ya. Lalu apa alasannya gitu? Saya harus tinggal di sini. Barulah sang sultan Mau mengutarakan diperistri. bahwa akan untuk memperistri. Nah, itu. Nah, singkat cerita, mungkin adalah nego segala macam obrolan ya, saya ceritakan itu. Singkat cerita sudah terjadi pernikahan, sehingga yang menjadi wali nikahnya langsung, yang menjadi walinya adalah kakak kandungnya sendiri, yaitu sebelum pulang ya. Raden Walang Sungsang sebelum Sungsang. pulang. Sementara setelah nikah, Raden Walang Sungsang kembali lagi ke sana
kemudian langsung ke daerah Carubanagari. Konon Di mana tuh daerah daerah Carubanagari? Cirebon di sana. Oh. Konon ya singkat cerita ini ya, kita tidak secara rinci ya. Yang kelak di kemudian hari menjadi penguasa di Carubanagari bergelar Prabu Cakrabuana. Ini Pangeran Walang Sungsang. Sementara Nyimas Larasantang setelah dinikahi oleh sang sultan, berganti nama menjadi Syarifah Mudaim. Itu. Singkat cerita, setelah menikah beberapa waktu kemudian hamilah anak yang kehamilan yang pertama. Ada itu masih di sana masih ya? Di Arab ya. Jadi ada beberapa versi, ada yang mengatakan ketika melahirkan hamil yang pertama ini melahirkan anak kembar. Dua-duanya laki-laki. Laki-laki. Yang pertama itu diberi nama Syekh Syarif Hidayatullah, yang kelak di kemudian dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Kemudian yang satu lagi Syekh Syarif Nurullah, yang kelak di kemudian hari menjadi pengganti ayahandanya Sultan Hud, menjadi sultan di situ. Nah, konon ceritanya ketika sang sultan ya setelah dewasa kan pengennya mah Syekh Syarif Hidayatullah inilah yang menjadi Sunan Gunung Jati itu, pengennya mah di situ. Tapi akhirnya pulang ke Indonesia. Tapi ibundanya meminta bahwa Syarif Hidayatullah diminta untuk setelah dewasa nanti untuk melakukan dakwah di wilayah ke sini, ke Cirebon. Ya, ke Cirebon atau di wilayah Pasundan. Itu. Kemudian singkat cerita, konon katanya sang sultan melakukan kunjungan ke sebuah negeri. Ya. Entah negeri Syam atau kemana itu, waktu saya kurang begitu ini ya, melakukan kunjungan ke sebuah negara lain. Tapi dalam perjalanan, dalam waktu kunjungan itu beliau meninggal dunia. Itu sang ini. Yang mana tuh? Sang sultan. Sang Sultan Hudnya ini meninggal dunia, meninggalkan 2 orang anak dan seorang istri yang katanya pada waktu itu sedang dalam keadaan hamil lagi. Sedang hamil. Singkat cerita, sepeninggal suaminya Syarifah Mudaim atau Nyimas Larasantang melahirkan anak yang ketiga, yaitu perempuan. Ketika lahir seorang anak perempuan yang diberi nama Syarifah Mudaibah. Ya. Kok yang kelak di kemudian hari lebih dikenal dengan Nyai Mas Syarif itu ya. Mudaibah itu Syarifah Mudaibah itu jadi itu tapi anaknya Syarifah Mudaim. Ada anaknya Syarifah Mudaim berarti. Anaknya dari bapak ya Sultan Hud tadi. Kok kenapa bisa diganti dikenal jadi dengan namanya Mas Syarif? Tapi kok kan bisa itu ada di Banten? Bisa di Indonesia, bisa ada di Banten. Bisa ada di wilayah Banten. Begini ceritanya. Bisa pertama di Cirebon dulu karena Banten sebelum di Banten kan di Cirebon dulu. Ya, ini cerita dari orang tua ya, dari orang tua dan juga dari beberapa sumber sejarah ya yang pernah di ini. Punten kalau saya salah dalam menceritakan ini. Kalau ada salah, ada revisi itu bisa dikomen. Bisa dikomen yang sifatnya di komentar, di kolom komentar ini, ya. Gitu ya. Nggak apa-apa, dilanjut aja Pak Ustadz. Kita kembali lagi ke wilayah Banten, Bu ya. Kita tinggalkan sementara. Yang di yang Arabnya. Ya. Udah di Banten masih aja. Nih masih di Bayi. Jadi Syekh Syarif Hidayatullah itu memenuhi keinginan orang tuanya untuk melakukan dakwah ke wilayah Pasundan, ke sana. Sebelum ke Banten ya Bu ya, sebelum dakwah ke Banten. Karena konon di Banten itu ada yang lebih dulu singgah di Banten, yaitu yang Raden Rahmat atau yang lebih dikenal Sunan Ampel ya. Oh, Sunan Ampel pernah Sunan juga Ampel pernah singgah di wilayah Banten sebelum tinggal di wilayah Ampel Denta di sana. Sempat melakukan dakwah di wilayah Banten sehingga Ki Arya Suranggana, putra dari Nyi Palagan itu memeluk agama Islam. Itu memeluk agama Islam.
Sehingga akhirnya setelah memeluk agama Islam, dia meninggalkan istana, ya, meninggalkan kepercayaannya, keyakinannya, dan melanjutkan mengikuti belajar ilmu agama ke Sunan Ampel. Di sana akhirnya bersama-sama menjadi santri di Sunan Ampel bersama Syekh Muhammad Soleh, atau yang lebih dikenal dengan Ki Santri yang ada di Gunung Santri. Gunung Santri Gunung itu. Santri. Syekh Muhammad Soleh itu santri, termasuk salah satu santri kesayangan Sunan Ampel, ya. Kemudian Syekh Syarif Hidayatullah mengabdi kepada Kesultanan Demak, karena yang waktu itu ada kerajaan yang Islam itu adalah Demak, ya. Cirebon belum ada pada waktu itu. Oh, belum ada Cirebon itu. Belum ceritanya. Ini berarti panjang banget ya, Panjang sekali. dari sebelum berdirinya Panjang kerajaan sekali. Cirebon. Cuma saya Ke Demak saya dulu. persingkat ya. Demak dulu. Saya persingkat dulu. Sehingga mengabdi di kerajaan Demak, dan sekaligus diperintahkan untuk mengajarkan agama Islam atau berdakwah di wilayah Banten. Sementara ketika datang ke Banten, di sini penduduknya masih mayoritas beragama Hindu atau Sunda Wiwitan. Betul. Ya, ternyata di Banten itu sudah ada penguasa. Yang pertama adalah Ki Surosoan dan Ki Arya Surajaya. Itu belum memeluk agama Islam. Belum. Dua-duanya sampai akhir zaman. Sampai akhir mayatnya. Ya. Oh. Sehingga kesulitan karena ada pertentangan. Udah ada batu tokoh sandungan di situ, dari ya. Ki Arya Surajaya, ya, yang bergelar Prabu Pucuk Umun itu. Lalu dipanggil lagi ke daerah Cirebon setelah Cirebon berdiri, ya. Setelah Pangeran Walangsungsang menjadi penguasa di Cirebon, Menjadi karena sultan bergelar di sana, raja di sana, ya. Prabu Cakrabuana, ya. Jadi raja di sana tuh. Jadi raja di sana, Cirebon. sampai konon katanya dinikahkan dengan salah satu anak yang perempuannya. Berarti itu raja Jadi pertama menikah dengan Cirebon, dua. ya. Iya. Raja pertama Cirebon, ya, Walangsungsang tuh, ya. Nah, kemudian artinya mendapatkan restu sekaligus diberi kepercayaan, Syekh Syarif Hidayatullah itu akhirnya menjadi penguasa, dipasarkan ke Syekh Syarif Hidayatullah. Kalau Syarif Hidayatullah di mana tuh? Menjadilah Kesultanan Cirebon di situ. Oh. Syarif Hidayatullah apa Walangsungsang itu? Walangsungsang sama Prabu Cakrabuana Di mana itu? di Cirebon. Kalau Syarif Hidayatullah? Syarif Hidayatullah itu kemudian menikah dengan putranya Prabu Cakrabuana, atau yang tidak lain Walangsungsang. adalah uaknya sendiri, Walangsungsang tadi. Oh, itu. jadi Syarif Hidayatullah menikah dengan Menikah dengan anaknya anak Walangsungsang. uaknya. Ya, Anak itu Walangsungsang. akhirnya mendapat kepercayaan sehingga akhirnya diserahkanlah tampuk pimpinan di Cirebon. Jadi itu. menikahi ponakan. Dulu kan masih Carubanagari, ya. Dulu masih Carubanagari, kemudian dijadikanlah kemudian Kesultanan Cirebon. Kesultanan Bernuansa Cirebon. Islam di situ. Lahirlah. Nah, akhirnya enggak. Belum. Nanti diperintahkan lagi ke Banten lagi untuk melakukan dakwah di wilayah Banten. Setelah melakukan ada sidang para wali di situ, ya, dan sekaligus didukung oleh Sunan Ampel di sana, bahwa harus di Banten itu harus disebarkan agama Islam di wilayah Banten di sana. Tapi tetap waktu itu ya belum lahir Sultan Hasanuddin, ya. Sehingga akhirnya mendapatkan saran dari para wali agar untuk mempermudah dakwahnya di situ, menikahi putri dari Ki Surosoan yang bernama Nyimas Kawunganten. Itu diperistri Sama Sunan. oleh Syekh Syarif Hidayatullah atau Hidayatullah. Sunan Gunung Jati, memiliki 2 orang anak. Anak yang pertama perempuan yang diberi nama Ratu Winaon. Yang kedua yaitu Pangeran Sabakingking atau yang lebih dikenal dengan Sultan Maulana Hasanuddin. Setelah tumbuh dewasa dibawalah ke Cirebon ke sana. Itu karena di Banten itu masih susah sekali gitu. Berarti ya. Sultan Maulana Hasanuddin masih keturunan tadi Surosoan, ya? Iya, cucunya. Cucunya Surosoan. Cucunya Ki Surosoan. Nah, itu kenapa Sultan Hasanuddin berkaitan dengan Nyimas Carik sebagai bibinya, yaitu tadi karena Nyimas Carik adalah adik dari Syekh Syarif Hidayatullah yang tak lain adalah ayah dari Sultan Maulana Hasanuddin. Itu cerita. Adik kakak, ya? Nah, itu. Oh, iya. Nah, itu kalau tahun berapa tuh? Ada yang tahu nggak tahun berapa Nyimas Carik ini bisa berada di Banten, menetap di sini? Ada yang tahu? Ya,
kalau nggak salah cerita dari orang tua itu pada tahun 1490 Masehi. Oh, udah lama. 1940 Masehi. Udah lumayan lama ya. Ya bukan lumayan lagi. Keturunan. Soalnya saya pikiran tuh sebelum Masehi masalahnya. Kalau Masehi berarti masih belum lama lah, masih. 1490. Ya. 1490. 1940 apa 1400? 1490 ya. Berarti ya 1400 bersama dengan ajudannya itu. Dan kemudian punya anak juga ini nih. Ya. Maklum saya, cucu. Bukan ini, bukan. Ini cucu keberapa ini ya? Oh, justru kalau anaknya kemana? Kalau anaknya masing-masing, Bu. Ada di seputaran sini. Justru anaknya tidak dimakamkan bersama ibunya ya di sini ya? Bukan, menyebar, Bu. Di sana termasuk cucu ya, turunan ke-6 Nyimas Latifah yang di jalan itu. Yang tadi di situ. Itu ke-6. Anaknya itu. Anaknya? Iya. Iya. Justru Cucu malah itu. anaknya yang dimakamkan dekat dengan Nyimas Cucu, Syarif. ya, cucunya justru yang malah dimakamkan dekat dengan Nyimas Syarif. Kenapa ada sejarah tertentu apa Nggak gimana tahu. itu? Kalau anak-anaknya yang saya tahu itu tersebar di selatan. Atau saya barat, jangan-jangan masih cucunya Nyimas Syarif juga ini timur. jangan. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah, Bu. Karena ibu orang Waringin kan? Orang Waringin saya dari Peranje. Nah, bukan Perancis. Turunan Prancis saya dulunya. Lihat Iya. aja mukanya kayak orang-orang Prancis gitu kan. Terus Iya. gimana Jadi ya? anak pertama itu Nyimas Syarif namanya julukannya Entolnya karena suaminya namanya Ki Suaminya Ki Entol, Entol. Entol Lawang Gede. Bu. Nah kalau suaminya dimakamkan di mana nih? Di sebelah sana. Ini yang tahu nih makamnya persis jelas. Ya punten kalau tidak salah anak-anak dari keturunan dari Buyut Nyimas Syarif yang pernah Ya, dituduh ya. baca aja. Saya bacakan dari Buyut Nyimas Syarif itu yang pertama yaitu Ki Entol Pelatar ya. Pelatar, Kemudian Ki Entol Pelatarnan. Pelatarnan, betul. Kemudian Ki Entol Pedet. Pedot. Pedot atau Pedet ya, Pedot. Kemudian Ki Entol Page. Terus Nyimas Latifah yang kuburannya Iya. ada di pinggir jalan itu. Kemudian Nyimas Sofia. Kemudian Ki Yusuf yang Itu- ada di pinggir Yusuf yang sungai ada di di sana situ. di pinggir Berarti sungai. masih dalam satu desa ya itu ya semua di Sukabares dan Waringin. Desa Sukabares, Sukabares dan ya. Binangun. Kemudian Ki Ujar. Nah dari Ki Ujar inilah yang nanti kelak di kemudian menyebar Menyebar anak cucunya kemana-mana. ya termasuk ke mungkin di antara kami yang ada di sini. termasuk saya mungkin ya. Termasuk Bu Camat. Saja. Termasuk Bu Camat. Memang benar, Bu. Dari Ki Iya, Karena iya, dari keturunan Ki Yusuf yang jadi ke Ujar kan, dari Ujar ke Usuk. Ki Yusuf ini punya anaknya nyebar ke Waringin Kurung. Ke Waringin Kurung ya. Cucu-cucunya. Saya siapa tahu masih saudara apa? Iya, iya ngasih lah. Ya, udah jual. Ada yang mau nambahin cerita lagi nggak dari Pak Haji ini? Ayo, sok mangga. Nih para pemirsa, kalau misalnya ada cerita di sini yang kurang tepat, itu bisa menambahkan atau mengoreksi di kolom komentar. Jadi kita membuka semua pendapat-pendapat dari para penonton Camat TV. Jadi kita tidak menutup karena ini namanya sejarah ini masih belum ini ya belum pasti masih Tapi hampir mendekati. tapi mendekati masih mendekati dan itu masih dari mulut ke mulut dan kalau misalnya masih ada yang bisa menambahkan itu kita persilakan gitu ya. Terus dan nanti Pak Ustadz juga bisa membuatkan tempat-tempat untuk para UMKM kan Siap, insya Allah. di sini. Bisa. Jadi para peziarah itu pulang udah bawa oleh-oleh khas dari Waringin Kurung. Iya kan? 2024 terwujud. 2024 terwujud. Setelah pemilu lah. Setelah pemilu. Kalau sekarang kita cooling down aja Cooling dulu down ya, aja. cooling down dulu. Nah, itu apalagi? Nah, harapan. Saya ingin harapan dari Pak Ustadz ini untuk pemerintah Kabupaten Serang seperti apa? Ya, harapan saya satu, alhamdulillah kalau yang utamanya sudah terwujud. Satu, kita sudah terkoneksi dengan pemerintahan daerah setempat dari kecamatan, Bu Camat sudah bimbing pengurus Makbaro untuk bisa diakui di pemerintah daerah dan terbukti sudah.
Ibu Bupati juga sudah memberikan apa tuh namanya prasasti juga, berarti kan meresmikan langsung oleh Ibu Bupati ya. Keberadaan Makbaroh Buyut Nyai Mas Carik ini yang ada di Binangun dan Sukabares ini halayak ramai, yang tadinya dari kabar cerita saja dari mulut ke mulut, sekarang mungkin sudah bisa terpengaruh dengan satu konten YouTube juga sudah ada. Jadi orang nggak usah susah-susah mencari. Di mana sih Nyai Mas Carik? Kita sudah punya titik lokasinya. Bisa dijelaskan nanti biar kita nanti tulis tuh di YouTube coba di mana letaknya makam Nyai Mas Carik, sebutkan. Letaknya di Desa Sukabares, Kecamatan Waringin Kurung, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Kampung Kasubuhan. Teritorialnya berada di letak perbatasan Desa Binangun dan Desa Sukabares. Nah, jadi secara teritorial susah nggak orang nyarinya ke sini tuh, Pak Ustadz? Sangat gampang. Memang sekarang ada titik lokasi. Ada titik-titik poin-poin tertentu nggak untuk mengantarkan para wisatawan supaya mudah untuk menemukan lokasi ini? Dari PCI keluar tol Cilegon Barat kan, kita arah ke Waringin Kurung. Ada di Google Map? Di Google Map ada, Cilegon Timur ada. Itu aja paling penting. Bu Camat minta usulan ke pihak Google Map supaya akses jalan ke sininya kan belum ke-shot. Baru sampai gerbang itu aja. Itu bisa sih, bisa diedit. Iya. Oh, ini belum sampai ke sini memang. Belum sampai ke sini karena baru sampai pintu itu gerbang gimana? aja. Oh ya nanti. Belum ke-shot ke sininya gitu. Tapi kalau kita benar-benar cari, karena saya sudah kasih titik lokasi juga, Makbaroh Nyai Mas Carik sudah orang bisa akses, kalaupun dari Jakarta nggak usah nanya ke Google aja, pasti nggak sudah nyasar nyampe. Ya? Nggak bakal nyasar. Kalaupun mau keluar Serang Barat atau ke Cilegon, mudah dan akses. Apalagi sekarang jalannya sudah cor, udah enak gitu kan. Ketika kita malam ke sini tentu yang terang, lampu-lampu juga, lampu jalan sudah ada. Sudah ada lampu-lampu gitu. ya. Jadi harapan kedepannya yang lebih ini saya juga ya intensif dan bekerja sama dengan pemerintah setempat. Yang keduanya mengajak seluruh kenadiran, ketua Makbaroh dengan pengurus yang lainnya itu, mari kita bersama-sama melestarikan, membangun atau menjaga sejarah Buyut Nyai Mas Carik ini, supaya yang awalnya istilahnya jalannya juga sudah sempit, kemudian saya sudah bisa bangun jalan, mudah-mudahan ke depan satu fasilitasnya makin tambah bisa berkembang. Artinya keuntungannya buat pengunjung peziarah, bukan keuntungan buat pribadi atau buat pengurus, keuntungannya buat keuntungannya untuk semua masyarakat di Desa Binangun dan Sukabares khususnya, dan umumnya untuk Kecamatan Waringin Kurung. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih kepada para Pak Haji, Pak Ustadz, semua pengurus Nyai Mas Carik, Makbaroh Nyai Mas Carik, atas informasi sejarah yang diberikan di Camat TV. Semoga memberikan manfaat untuk semua masyarakat. Amin. Nah, kalau misalnya ada yang ingin menambahkan, itu bisa di kolom komentar. Kita terbuka atas semua pendapat dari semua pihak ya. Untuk kelebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Makasih. Selesai.